Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 18. Tanpa terasa hari pernikahan yang tak dinantikan oleh Elena semakin dekat. Sisa 2 hari hingga ia sah memasuki kehidupan Bima yang tak pernah sekalipun Elena mimpikan dalam hidupnya. Segala persiapan telah siap. Orang-orang sudah mulai tampak sibuk untuk merampungkan segala persiapan pesta pernikahannya. Meski El dan Bima sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secara sederhana, tetap saja bagi Elena yang datang untuk melihat-lihat persiapan menganggap semua ini terlalu megah dan terlalu ramai untuk bisa dikatakan sederhana bagi Elena. Sesuai kesepakatan karena Elena tidak memiliki keluarga satupun untuk bisa menyiapkan pernikahannya, maka diputuskan agar segala urusan akan dilakukan dan menjadi tanggung jawab keluarga Dirgantara. Dan sudah bisa Elena tebak, ukuran sederhana miliknya dan ukuran sederhana keluarga Sultan setara Dirgantara family sangat jauh berbeda. El hanya bisa menghembuskan nafas pasrah. Keluarga Sultan mah bebas, pikir Elena. Lihatlah sekeliling ballroom hotel ini. Sangat luas untuk dikatakan sempit seperti yang dikatakan Nyonya Puspa tempo hari. Jelas-jelas Elena mendengar bahwa ballroom hotel yang akan dipakai untuk resepsi adalah ballroom hotel terkecil milik hotel mereka. Dan pada kenyataannya, hampir membuat Elena menggaruk wajahnya sendiri saat melihat ballroom hotel terkecil yang Nyonya Puspa bilang ternyata lebih luas dari lapangan sepak bola. Belum lagi dekorasi yang Nyonya Hanin janjikan. Katanya dekorasi bunga-bunganya akan dibuat sesimpel mungkin. Namun lagi-lagi pada kenyataannya, yang telah disiapkan olehnya adalah berbagai bunga-bunga mahal. Salah satunya bunga peony yang harga per tangkainya saja bisa Rp150.000. Dan bunga-bunga mahal itu tidak hanya berjumlah puluhan, tetapi ada ratusan yang akan dirangkai dan diletakkan di setiap sudut ruangan. Ya sudahlah, biarkan saja. Suka-suka mereka. Toh mereka tidak akan jatuh miskin hanya karena membeli bunga-bunga mahal itu, bukan? Elena sekarang sudah berada di rumahnya, membuka album foto kenangan keluarganya yang entah mengapa sangat ia rindukan. Ia berkali-kali mencium potret kedua orang tuanya sambil menangis. Andai mereka masih ada, gumam Elena. Suara pintu berdecit terbuka, menampakkan sosok Diva di ambang pintu kamar Elena. Ia menatap prihatin ke arah Elena lalu perlahan mendekat, duduk di tepi ranjang tepat di sebelah Elena. Diva memeluk Elena, mengusap punggung El dengan rasa sayang. Ada apa, El? Aku rindu mereka, Va. Aku rindu Mama dan Papa. Andai mereka di sini seperti dulu. Suara para El terasa menyesakkan dada Diva. Tanpa sadar, air matanya ikut keluar. Jangan sedih, El. Ada kita kok. Aku, Putri, dan Nadia juga keluarga kamu. Kamu gak sendiri, oke? El mengangguk dalam pelukan Diva. Sementara tanpa El sadari, Putri dan Nadia sudah berdiri di depan pintu. Nadia memberi kode dengan mengangkat dagunya, bertanya ada apa yang dijawab dengan gerakan telunjuk Diva, yang menekan kedua bibirnya tanda agar tidak usah bertanya. Nadia dan Putri yang langsung mengerti hanya mengangguk dan ikut bergabung menghibur Elena yang masih saja terisak sedih. El, kalau kamu mau sedih, sedih aja. Keluarin semua air mata yang kamu tahan selama ini. Keluarin semua, jangan sampai ada sisa. Dan setelah kamu menikah nanti, kamu gak boleh sedih lagi, gak boleh nangis lagi. Kamu cuma boleh bahagia, kamu cuma boleh ketawa ya. Biarkan kesedihan kamu tertinggal di sini, yang boleh kamu bawa cuma kebahagiaan. Janji? Ucap Nadia sambil memegang kedua pundak Elena. Makasih kalian selalu ada buat aku. Elena hanya bisa mengucapkan kata itu. Tidak ada anggukan, tidak ada kata janji. Ia tidak ingin menjanjikan sesuatu yang bagi Elena sendiri tak yakin.
Apakah ia mampu mewujudkan kebahagiaan yang Nadia sebutkan tadi? Karena Elena sendiri sudah lupa apa itu bahagia. Sejak orang tuanya direnggut darinya dan saudara satu-satunya harus berada di ambang kematian selama 4 tahun tanpa tahu kapan akan terbangun. Di tempat lain, tepatnya di kediaman Dirgantara, Bima sendiri juga sedang merenung. Lelaki 29 tahun itu sedang menatap kosong ke arah jendela kamarnya sambil memikirkan keputusan yang sudah diambilnya. Apakah semuanya sudah benar? Apakah keputusannya menikahi Elena demi orang tuanya yang terus-terusan mendesaknya untuk segera menikah adalah hal yang paling tepat? Apakah setelah kontrak gila ini selesai, si bocah tengil itu bisa kembali ke kehidupan yang sebelumnya tanpa ada beban? Karena ia sendiri yakin, setelah ia bercerai dengan El, hidupnya tidak akan ada yang berubah sama sekali. Penilaian orang lain terhadapnya tidak akan banyak berpengaruh. Tetapi, bagi Elena, apakah juga akan sama? Bima mengacak rambutnya frustasi. Kenapa juga ia harus peduli pada bocah tengil itu sekarang? Tidak bisakah perasaannya tetap kebal terhadap El sama seperti saat pertama bertemu? Bima akhirnya memutuskan untuk membaringkan tubuhnya di atas ranjang, menarik selimut untuk menutupi tubuh tingginya hingga sebatas dada, lalu perlahan menutup matanya bersiap menuju alam mimpi. Namun, baru 2 jam Bima terlelap, ia tiba-tiba terbangun dengan keringat yang membasahi dahinya dan nafas yang terengah-engah. Bima segera bangun, meraih segelas air minum yang berada di atas nakas samping tempat tidurnya, lalu menghabiskannya dalam sekali teguk. Selepas menyimpan gelasnya di tempat semula, Bima menyisir rambutnya dengan jemari tangannya, kemudian memukul selimutnya dengan kesal. Ini semua gara-gara si Andra sialan. Kenapa sih gue harus inget dia setelah sekian lama? Bima memijit pelipisnya, berusaha menghilangkan memori tentang mimpi buruk itu lagi. Setelah sekian lama, kenapa mimpi itu harus datang sekarang? Di saat Bima sudah mulai menata hidupnya kembali dan mulai perlahan melupakan segala tentang orang itu. Justru kenapa semuanya malah kembali berulang? Mimpi yang sudah 1 tahun belakang menghilang kini kembali. Dan Bima sadar, itu artinya dia belum bisa melangkah ke depan. Bima masih terperangkap di masa lalu. Tak peduli sekuat apa ia berusaha. Pada akhirnya Bima kembali ke titik awal. Dan untuk bisa benar-benar keluar dari lingkaran yang terus-menerus berputar di tempat yang sama itu, Bima sadar ia harus menemukan sosok yang membuatnya seperti sekarang. Sosok yang membuat Bima tidak bisa mencintai lagi sejak 2 tahun yang lalu. Sosok yang membuat Bima seolah kebal terhadap cinta. Bahkan bisa dikatakan perasaan Bima sudah mati rasa terhadap siapapun. Namun, masalahnya adalah sosok itu menghilang bagai ditelan bumi. Tak peduli seperti apapun Bima mencari, dia tak pernah bisa ditemukan. Akhirnya Bima memutuskan menuju ke klub malam milik salah satu sahabat baiknya, Reddy, untuk menghilangkan pikiran akibat mimpi buruknya. Dengan cepat, Bima meraih jaket jeans berwarna biru tua di dalam lemari, lalu meraih kunci mobil di atas nakas kemudian bergegas menuju pintu kamar, dan berlari kecil menuruni anak tangga sebelum orang tuanya sadar ia ingin keluar di tengah malam begini. Selepas menyalakan mesin mobilnya, Bima segera melajukan mobilnya menuju ke klub malam milik Reddy. Di tengah perjalanan, ia memasang earphone nirkabel di telinganya dan segera mendial nomor Reddy di ponsel keluaran terbaru miliknya untuk menghubungi salah satu sahabat terbaiknya itu. "Lo di mana?" tanya Bima saat panggilan telepon dari sebelah sana diangkat. "Gue lagi di kafe bareng Arga." "Kenapa?" jawab Reddy. 20 menit lagi gue sampai ke klub lo. Lo juga kesana sekarang. Ajak Arga sekalian." "Oke bro, gue sama Arga meluncur sekarang." Setelah mendengar ucapan terakhir Reddy, Bima memutuskan sambungan teleponnya dan mempercepat laju mobilnya. "Jadi kenapa? Tumben banget lo mau kesini. Bukannya dilarang kemana-mana sama bokap nyokap lo?" tanya Reddy setelah ia dan Arga sudah bertemu dan minum bersama Arga
di meja yang khusus hanya untuk mereka berempat. Gue mimpiin dia lagi, Di. Dan rasanya gue mau gila gara-gara dia. Jawab Bima sambil kembali menyesap vodka martini yang dipesannya. Bukannya lo udah gak pernah lagi mimpiin dia, Bim? Gue kira lo udah lupa. Kok bisa sih mimpi itu datang lagi? Arga ikut menimpali dengan penasaran. Bima meninju meja di depannya dengan marah. Ini semua gara-gara si Andra. Andra? Kok bisa? Reddy sedikit kaget mendengar kalimat Bima. Pasalnya ia tidak percaya jika Andra bisa mengingatkan Bima tentang seseorang yang berusaha Bima lupakan. Karena Andra orang yang paling berusaha kuat membuat Bima melupakan segala masa lalunya dulu. Bima menatap wajah Reddy dengan serius. Semua gara-gara perempuan yang gue pilih jadi calon istri gue. Gue gak nyangka kalau ternyata si Andra naksir dia juga. Wah, serius? Cinta segitiga dong. Gila juga si Andra. Calon saudara sendiri kok diembat. Bola mata Arga hampir saja keluar saking terkejutnya. Emangnya calon istri lo siapa sih? Kita berdua belum dikasih tahu dari kemarin. Tanya Reddy sambil menyesap minumannya. Elena. Seketika, minuman yang sudah berada di dalam mulut Reddy tersemprot keluar hingga mengenai dada Bima. Bima yang kaget segera mengumpat kesal sambil menepuk-nepuk bagian kaosnya yang basah. Brengsek, kira-kira dong kalau mau nyembur. Kayak mbak dukun aja lo, gerutu Bima. Sorry Bim, gue gak sengaja. Reddy segera meraih tisu dan membantu Bima mengelap kaosnya. Tapi gue gak salah dengar kan? Elena yang lo maksud cewek mungil cabai rawit yang di BFC dulu itu kan? Iya, yang mana lagi? Kalau bukan si bocah tengil itu. Tapi kok bisa? Bukannya lo sama dia kayak anjing sama kucing ya? Kali ini Arga yang bertanya. Ceritanya panjang. Intinya, gue nikah sama dia gara-gara nurutin orang tua gue doang. Maksud lo gak cinta sama Elena sama sekali? Lanjut Arga. Bima tertawa kecil. Cinta? Ya kali gue jatuh cinta sama cewek model gitu. Amit-amit. Bukan selera gue. Kalau gitu, lo emang parah sih. Masa anak orang lo nikahin gak pakai cinta? Wajar dong si Andra marah sama lo. Secara sepupu lo itu udah bucin banget sama Elena. Kok lo tahu? Bima mengkerutkan keningnya sambil menatap Arga heran. Arga menaruh gelas kosongnya ke meja lalu menarik nafas pelan. Dia pernah cerita sama gue kalau dia jatuh cinta sama tuh anak. Malah dia pernah bela-belain ke toko nyokapnya demi bisa ketemu tuh cewek. Tapi sebelum dia bilang suka ke Elena, ternyata keduluan sama lo. Gue jadi kasihan sama si Andra. Cih, apa bagusnya sih cewek tengil itu sampai Andra bisa sesuka itu sama dia. Gue aja sampai kiamat pun gak bakal sudi nyentuh tuh cewek sekalipun dia jadi istri gue nanti. Lo yakin? Goda Reddy sambil melepaskan senyum miringnya. Ya iyalah, gue yakin 100%. Bahkan kalau semua spesies cewek di muka bumi ini punah, dan dia satu-satunya yang tersisa, gue mending hidup sendiri seumur hidup. Hati-hati Bim, jangan sampai omongan lo nantinya jadi bumerang. Mungkin sekarang lo benci sama tuh cewek, tapi siapa yang tahu bakal gimana nantinya. Arga menepuk bahu Bima pelan. Arga mode bijak sedang aktif karena pengaruh alkohol. Sok bijak lu, ucap Bima sambil menghempas tangan Arga. Dibilangin gak mau denger ini bocah. Terima kasih telah mendengarkan.